Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktek pembelajaran daring untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apa saja kegiatan kalian di rumah? Ya, ada yang membantu orang tua, ada yang membaca novel, ada yang belajar. Oh iya, alhamdulillah ya kalau kegiatannya positif. Bagaimana sinyal di tempat kalian hari ini? Alhamdulillah, oh ya, sangat baik. Oh ya, saya pakai hotspot, Bu. Untuk saat ini belajar mandiri dari rumah memang berat, tapi dari hal sederhana yang kalian lakukan ini, kalian sudah membantu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan dari hal sederhana yang kalian lakukan ini juga, berarti kalian telah melindungi diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian cintai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita belajar tentang transpose matriks, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada yang masih ingat apa itu transpose matriks? Nah, oke. Ini Mas Ilham jawab, yang mengubah baris menjadi kolom, Bu. Ya, Didi mengubah baris menjadi kolom, mengubah baris jadi kolom, Bu, ya. Oh iya, betul, pinter sekali. Alhamdulillah ya, kalau masih ingat. Kalau operasi penjumlahan dan pengurangan matriks caranya bagaimana? Nah, Kamal, caranya dengan menjumlahkan dan mengurangkan elemen yang seletak. Oke, benar. Rizal, caranya dijumlah atau dikurang elemen yang seletak. Ya, boleh. Terus ini ada Sofi menjawab, caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang letaknya sama. Oh ya, pintar, bagus, good job. Ini ada Cepi juga, ada Jivril juga, ya 100 ya. Oke, selanjutnya seperti yang Bulia sampaikan minggu lalu, hari ini kita belajar perkalian matriks. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ini ada 4. Yang pertama, menentukan hasil operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks. Menentukan hasil operasi perkalian matriks dengan matriks. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks dengan matriks. Terus kemudian tujuannya apa nih pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajarannya ada 4 juga sesuai dengan IPK. Jadi setelah nanti kalian melakukan pembelajaran dengan model problem based learning dengan berdiskusi dan mengamati contoh soal dari PowerPoint pembelajaran dan membaca modul, kalian diharapkan dapat menentukan hasil operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Menentukan hasil operasi perkalian matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Oke. Terus manfaatnya apa sih mempelajari matriks dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ternyata ada banyak sekali anak-anak. Di antaranya ini ya, boleh sebutkan beberapa saja. Bisa memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung macam-macam variabel. Terus digunakan untuk memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya, masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik maupun bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Dengan menggunakan Microsoft Office Excel sebagai media pembelajaran. Banyak sekali ya. Nanti yang paling dekat ada, nanti Bulia beri persepsinya. Terus hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah langkahnya mengorientasi siswa pada masalah. Jadi nanti kalian diberi persoalan dalam bentuk LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Yang kedua, mengorganisir peserta didik untuk belajar. Nanti silahkan didiskusikan di WA, nanti Belia bantu. Terus membimbing penyidikan baik individu maupun kelompok. Jadi nanti kalian diskusi
beliau akan bantu sampai ke tahap kesimpulan. Yang keempat, mengembangkan. Yang keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti kita sinkronis sebentar. Kalian bisa menyampaikan hasil kesimpulan kalian secara langsung dan bisa ditanggapi oleh yang lain. Yang terakhir, menganalisis dan membuat kesimpulan atau mengevaluasi. Jadi nanti setelah kalian membacakan kesimpulan, boleh evaluasi sebentar. Oke, siap, bagus. Terus jenis penilaiannya ada 3, ada penilaian sikap, yaitu bertanggung jawab dan disiplin, ada pengetahuan dari soal evaluasi, terus ada keterampilan dari Minggu lalu Bulia memberi tugas kalian untuk mencari contoh soal tentang perkalian matriks. Apakah sudah dikerjakan? Ya, sudah. Nah, coba silahkan difoto dan diupload di WA group di sini. Bulia cek ya. Nah, sudah ya, bagus. Pinter. Good job. Ya, bagus 100. Nah, berarti kalian sudah ada gambaran ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba sekarang kalian perhatikan dulu ini gambar apa ya? Domino, ya benar. Ilham, domino ya, betul sekali. Yap, benar, pinter, domino. Ada yang tahu bagaimana cara memasangkan kartu dalam permainan domino? Ini Reza, menyamakan sisi dalam Bu, ya boleh. Ada yang lain? Ilham, menyamakan sisi bagian dalam, ya sama ya. Jifril, jumlah bulatan sisi bagian dalamnya harus sama. Oh ya boleh. Jadi kalau kalian bermain domino, nah domino ini prinsipnya juga sama kayak matriks. Nah, kalian harus menyamakan jumlah bulatan pada sisi bagian dalam. Nah, nanti perkalian matriks dengan matriks kurang lebih prinsipnya juga sama seperti itu. Nah, deket sekali kan ternyata matriks dengan kehidupan sehari-hari ya. Oke. Siap. Agar lebih paham, kalian sekarang login ke aplikasi Genius untuk absen. Silakan login ke aplikasi Genius dengan email dan password kalian masing-masing. Kemudian nanti silakan simak PPT materi perkalian matriks. Waktunya 10 menit. Selamat datang di kelas matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih bersemangat ya untuk tetap belajar dari rumah. Oke. Terus hari ini kita akan belajar tentang materi matriks dengan kompetensi dasar, menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yaitu ada 4 sesuai dengan tujuannya juga. Menentukan hasil operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks, menentukan hasil operasi perkalian dengan matriks, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks dengan matriks. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah kalian melakukan pembelajaran dengan model problem based learning dengan berdiskusi dan mengamati contoh soal dari PowerPoint pembelajaran dan membaca modul, kalian diharapkan dapat menentukan hasil operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Menentukan hasil operasi perkalian matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian suatu bilangan dengan matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks dengan matriks dengan bertanggung jawab dan disiplin. Oke, tagihan produknya nanti yang pertama ada LKPD, kemudian ada soal evaluasi. Nah, petunjuknya
LKPD dan soal evaluasi dapat kalian akses dengan login melalui aplikasi Genius. Kerjakan di buku tugas kalian, foto hasil pekerjaan kalian, dan upload jawaban ke aplikasi Genius. Penunjangnya, video ini dilengkapi dengan modul yang bisa kalian gunakan untuk belajar mandiri. Kalian dapat mendownload modulnya di aplikasi. Sangat disarankan kalian berdiskusi melalui grup WA, dan jika masih ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ke Bulia di grup WA. Oke, materi hari ini adalah perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan suatu bilangan. Perkalian matriks dengan suatu bilangan dioperasikan dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks dengan suatu bilangan tersebut. Sebagai ilustrasi, kalian lihat tabel penjualan buah di 2 toko buah pada hari Jumat berikut ini. Tabel hari Jumat terlihat bahwa toko fresh menjual apel 13 kilo, mangga 7 kilo, dan anggur 11 kilo. Sedangkan toko segar menjual apel 8 kilo, mangga 10 kilo, dan anggur 6 kilo. Nah, jika penjualan buah pada hari Minggu, di hari Minggu ya, itu melonjak 10 kali, maka berapakah penjualan buah pada hari Minggu kalau diisikan di tabel? Nanti kerjakan ya di buku tugas kalian. Perkalian suatu bilangan dengan matriks itu dioperasikan dengan, kalau menurut tulisan matriksnya kayak gini. K itu suatu bilangan dikalikan dengan matriksnya itu di situ anggotanya A, B, C, D, maka sama dengan K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Kemudian mari kita simak contoh soal berikut ini. Jika diketahui matriks A anggotanya 4, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 0, negatif 2, tentukan nilai 3A dan setengah A. 3A dioperasikan dengan 3 kali matriks A, ini dia. Terus setiap elemennya atau setiap anggotanya ini dikalikan dengan 3 semua. Ya. Hasilnya adalah 12, 9, 6, 6, 3, 9, 12, 0, negatif 6. Nah, coba sekarang kalian tentukan hasil dari setengah A di buku catatan kalian agar kalian lebih paham ya. Caranya sama dengan contoh, kalian kerjakan yang setengah A. Berikutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks hanya dapat dilakukan pada matriks A yang ordonya M kali N dengan matriks B yang ordonya N kali K. Coba perhatikan operasinya. Jika AB dikali dengan EH, itu hasilnya AE ditambah BH. Jika AB dikali FI, maka hasilnya AF ditambah BI. Jika AB dikali GJ, maka hasilnya AG ditambah BJ. Jadi dari sini bisa kalian lihat bahwa matriks yang pertama ini ya, itu ordonya 2 kali 2, dan matriks yang dikalikan berikutnya adalah ini, ordonya 2 kali 3. Yang perlu kalian perhatikan bahwa operasi perkalian matriks ini hanya bisa dilakukan jika lihat tanda yang garis orange ini ya, bahwa matriks yang pertama itu kolomnya harus sama dengan baris dari matriks yang kedua, seperti itu. Next.
Nah, ini contohnya. Diketahui matriks A dan matriks B, tentukan hasil kalinya. Nah, bisa dilihat itu. Matriks A dikali matriks B, anggotanya ditulis dulu, kemudian dioperasikan sama dengan rumus yang tadi, bahwa matriks yang pertama itu barisnya yang dilihat, nah itu ada 1 dan 0. Nah, yang matriks yang kedua, kolomnya 1 dan 3, hasilnya ini. Nah, terus berikutnya baris satu lagi, 1 0 dikalikan kolom yang kedua, nah, negatif 1 dan 0, hasilnya ini. Berikutnya baris yang pertama lagi dikali dengan kolom yang terakhir, kolom ketiga, hasilnya ini. Jadi pastikan kalian mengalikannya dengan teliti. Memang agak susah, tapi nanti kalau kalian banyak latihan pasti akan lancar. Kemudian yang bawah, yang baris kedua juga gunakan baris kedua untuk matriks pertamanya. Di baris kedua ada negatif 4 dan 3 dikalikan dengan kolom pertama 1 3, hasilnya ini. Nah, kemudian baris yang kedua lagi negatif 4 3 dengan kolom kedua negatif 1 0. Nah, yang ini operasinya. Next, baris yang kedua dengan kolom yang terakhir 22, hasilnya ini operasinya. Kemudian tinggal dikalikan biasa, jadinya ini, kemudian dijumlahkan, hasil terakhirnya ini. Mudah ya? Oke, begitu dulu. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bulia nanti di grup WA. Gitu. Selamat melanjutkan pembelajaran. Oke, sudah 10 menit ya. Sekarang silahkan amati LKPD perkalian matriks di aplikasi kalian. Diskusikan di WA grup kelas. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nanti Bulia bantu dari sini. Untuk LKPD matriksnya, ini juga ada waktunya. Nah, di situ silahkan kalian unduh dulu LKPD-nya supaya bisa terbaca di HP kalian. Kalau sudah, nanti didiskusikan di grup WA, tanyakan ke guru, sharing dengan teman-teman. Terus foto jawabannya dan kirim ke sini. Unggah berkas, simpan, baru dikumpulkan. Gitu ya. Ini Mas Kamal nih tanya. Saya tanya Bu. Oh ya, silakan Mas Kamal. Tanya Bu. Ini matriks Jumat berarti 2 kali matriks Kamis ya Bu. Coba yang lain ada yang mau menanggapi dulu, silahkan. Oh, Reza jawab, ya Mal, matriks Jumat itu ngitungnya 2 kali matriks Kamis. Gitu ya Bu. Oh ya, benar sekali Reza. Silakan yang lain, kalau ada yang mau tanya lagi jangan sungkan, bertanya itu baik. Cifril, saya Bu. Oh ya, silakan Mas Cifril. Berarti kalau matriks Sabtu itu 3 kali matriks Kamis ya Bu. Yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi dulu? Oh, Didi jawab nih. Iya, 3 kali matriks Kamis. Arif nih. Tanya Bu. Oh iya boleh, silakan. Bu, yang perkalian matriks dengan suatu bilangan itu elemennya dikalikan satu-satu ya Bu. Oh iya benar sekali. Ini Rizal tanya, Bu, yang perkalian matriks dengan matriksnya susah? Oh iya susah. Oke, ada yang mau membantu Rizal nggak anak-anak? Silahkan nih. Kata Rizal perkalian matriks dengan matriksnya susah. Nih Kamal. Kalau saya menganalisa matriks pertama itu dilihat barisnya, kalau matriks kedua dilihat kolomnya. Oh ya, betul sekali ya. Jadi jawaban Kamal tadi bisa jadi trik untuk yang lain, bahwa perkalian matriks dengan matriks itu, yang matriks pertama kalian lihat barisnya, yang matriks kedua kalian lihat kolomnya. Good job sekali. Oke, udah selesai anak-anak LKPD-nya. Kalau sudah silahkan foto dikirim ke aplikasi. Jangan lupa screenshot, kirim ke grup dulu.
Nah, ya ini sudah banyak yang selesai ya. Ya bagus sekali, ya good job. Ya pinter. Oke, kita sinkron sebentar ya untuk menyampaikan kesimpulan dari LKPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sinkron sebentar ya. Kita mengerjakan LKPD ya. Sudah dikirim semua kan ya? Oke, kalau sudah sekarang hmm, kita sekarang sinkron dulu sebentar untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulan LKPD. Siapa dulu yang mau mempresentasikan yang pertama? Siapa dulu yang pertama? Oh iya. Oh, Mas Raffi apa Mbak Fitia dulu? Mbak Fitia deh. Siapa? Mbak Farika. Ya, silakan Mbak. Ayo Mbak. Mbak Farika apa Mbak Devi? Mbak Farika, Mbak Farika. Perkalian matriks dengan suatu bilangan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan tersebut Hmm. dengan setiap elemen matriks. Perkalian suatu bilangan dengan matriks itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan setiap elemen matriksnya. Oke, benar. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang pendapat lain? Siapa? Tadi Mas Cepi mau mempresentasikan. Ayo jangan tidur. Mas, ayo Mas Cepi. Ayo Mas Cepi. Ya, Mas Cepi dulu dibacakan. Oh, sama. Nih. Perkalian matriks dengan suatu bilangan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan tersebut dengan setiap elemen Oke, nanti matriks. wajahnya nggak kelihatan. Terus lagi, oh lightingnya gitu. Keluar rumah coba biar lebih cerah wajahnya. Lagi satu lagi siapa? Yang nomor satu siapa lagi? Mbak Fiti ya. Oh iya Mbak Fiti ya Mbak. Nah, Perkalian matriks dengan suatu bilangan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan suatu bilangan tersebut dengan setiap elemen matriks. oh iya, sama berarti ya. Suatu bilangan dengan matriks itu dengan cara mengalihkan setiap elemennya. Boleh. Next, kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua siapa? Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua. Oh iya Mas Sofi boleh. Nomor dua Mas. Ya Mas Sofi. Ya. Perkalian matriks dengan matriks dapat dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen baris 1, 2, dan 3 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B kemudian dijumlahkan. Oke, benar sekali. Jadi dikalikan kalau matriks dengan matriks itu perhatikan yang matriks pertama itu barisnya, yang matriksnya dikalikan terus dijumlahkan boleh. Lagi, kesimpulan yang kedua siapa lagi?
Ayo Mbak. Perkalian matriks dengan matriks dapat dilakukan dengan cara A. Mengalihkan setiap elemen baris 1 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B, kemudian dijumlahkan. B. Mengalihkan setiap elemen baris 2 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B, kemudian dijumlahkan. C. Mengalihkan setiap elemen baris 3 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B, kemudian dijumlahkan. Oh iya benar. Sama ya dengan punya Mas ya. Jadi kalau matriks dikalikan dengan matriks itu tadi yang baris 1 matriks pertama dengan kolom 1 matriks kedua gitu seterusnya. Next, terakhir. Oh iya boleh. Perkalian matriks dengan matriks dapat dilakukan dengan cara A. Mengalihkan setiap elemen baris 1 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B, kemudian dijumlahkan. B. Mengalihkan setiap elemen baris 2 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B, kemudian dijumlahkan. C. Mengalihkan setiap elemen baris 3 matriks A dengan setiap elemen kolom 1 matriks B. Oke. Betul sekali. Jadi semua kesimpulannya hampir sama ya. Semuanya benar. Jadi kesimpulan yang pertama untuk LKPD kegiatan 1 tadi, kalau perkalian suatu bilangan dengan matriks itu, cara mengoperasikannya dengan mengalihkan suatu bilangan tersebut dengan setiap anggota atau elemen matriksnya. Nah, untuk LKPD atau kegiatan yang kedua tadi, perkalian matriks dengan memperhatikan matriks pertama barisnya dan matriks kedua kolomnya dikalikan kemudian dijumlahkan. Oke. Semuanya ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Sekarang silahkan lanjutkan mengerjakan evaluasi, langsung masuk atau login ke aplikasi Genius kalian. Sinkronnya sampai di sini dulu. Lanjut ke evaluasi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal evaluasinya. Sistemnya CBT dimulai tanggal 17 jam 6, waktunya 24 jam ya. Langsung klik mulai, di layar ada nomor soal, ada soalnya, terus ada pilihan jawabannya A sampai E. Klik jawaban yang menurut kamu benar, menurut siswa benar. Terus jangan lupa simpan dulu sebelum dikumpulkan. Misalnya nih, jawabannya C. Misalnya jawabannya C, sudah biru, simpan dulu. Nah, simpan jawaban ya. Kalau sudah ya, di sini nomor soalnya sudah berubah jadi biru, baru silakan pindah ke nomor berikutnya. Nah, begitu seterusnya sampai nomor soal selesai dikerjakan semua. Untuk soal uraian, nah di sini juga ada waktu mulai dan ada waktu selesainya. Pastikan kalian sudah pastikan kalian sudah menyimak materi dengan baik tadi, membaca modul, menyimak PowerPoint dan LKPD. Nah, ini di sini juga ada nomor soal, ada soalnya, terus jawabannya silahkan kalian jawab di sini kalau cukup. Tapi kalau butuh rumus matematika, kalian bisa tulis jawaban di buku, kemudian nanti difoto dan diunggah di sini, dipilih berkas ini. Unggah di sini, pastikan simpan jawaban dulu, baru kumpulkan. Begitu seterusnya sampai soalnya habis. Oke, sudah 25 menit, sudah selesai mengerjakan evaluasi semua ya. Ya Bu, oke siap, sampun ya. Mudah-mudahan nilainya maksimal, amin. Oke, terima kasih karena kalian masih semangat belajar. Walaupun banyak kendala, kita refleksi dulu ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Nih Arif, perkalian matriks Bu. Ya, perkalian suatu bilangan dengan matriks Bu. Oh ya boleh. Perkalian matriks dengan suatu bilangan. Oh ya benar. Perkalian ini perjalian, salah ketik ya.
matriks dengan matriks, perkalian matriks dan matriks B. Ya, benar sekali. Jadi tadi kita belajar tentang perkalian matriks, diantaranya perkalian matriks dengan suatu bilangan dan perkalian matriks dengan matriks. Oke. Ya, betul, pintar. Oke, terus nih, apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini, Sofi nih? Bisa melihat teman walaupun tidak langsung, ya. Ahmad Reza, LKPD-nya membantu memahami materi, Bu. Boleh. LKPD-nya mudah, Bu. Alhamdulillah, ya. Bisa lihat teman walau hanya dengan video call, ya. Alhamdulillah. Apa kendala selama pembelajaran hari ini atau ada yang belum dipahami? Arif, sinyalnya jelek, Bu. Ya. Mendung, Bu, sinyalnya nggak bagus. Oh ya, koneksinya tadi nggak lancar, Bu. Ya, dimaklumi ya, kalau sinyal kan emang tidak bisa diakali lagi gitu. Terus Sofi, LKPD kegiatan 2-nya susah. Oh iya, yang itu perkalian matriks dengan matriks ya, LKPD 2 tuh ya. Ilham, yang perkalian matriks dengan matriksnya susah, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalan waktu, kalau kalian sering latihan akan semakin lancar. Ada masukan untuk pertemuan daring berikutnya? Dayat nih usul nih. Perkalian matriks dengan matriksnya susah. Oh bukan. Jibril, pakai video call bagus, Bu, biar lebih paham. Oh ya, Ilham, ada kegiatan video call bagus, Bu, kayak tadi. Oh ya, siap, insya Allah diusahakan ya. Mudah-mudahan sinyalnya baik. Pertemuan berikutnya kita belajar materi inverse matrix. Untuk tugas materi hari ini, silahkan kalian kerjakan soal latihan perkalian matriks yang ada di modul. Modul bisa diakses di aplikasi Genius kalian. Oke, silahkan baca-baca dulu modulnya di aplikasi. Ya, jadwalnya nanti bisa dicek di aplikasi. Begitu dulu pertemuan kita hari ini. Kita doa dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.